Salah satu pesan Natal di dalam Alkitab yang juga cukup sering dibahas adalah tentang respon Raja Herodes mendengar kelahiran Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang Majus datang melapor kepadanya, maka Raja Herodes berkata, "Nanti kalau pulang, mampirlah di sini, supaya aku bisa datang menyembah dia." Tetapi orang Majus tahu sebetulnya maksud Herodes bukan untuk menyembah dia, tetapi untuk menghabisi dia, membunuh dia, karena Herodes iri bahwa dia sudah memiliki saingan, seorang raja, bahkan dikatakan raja di atas segala raja. Iri hati, sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Sering sekali iri hati itu terekspresi ketika kita ingin kelihatan lebih baik daripada orang lain, atau kita tidak siap kalau orang lain lebih baik dari kita. Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Karena iri hati bahwa Yusuf menerima sebuah visi dari Tuhan dan semua saudaranya akan menyembah dia. Saudaranya tidak siap. Saudara-saudaranya semuanya yang notabene adalah abang-abangnya, kakak-kakaknya merasa, "Kamu siapa? Berani-beraninya berkata seperti itu bahwa kami akan menyembah engkau." Tidak siap dengan keberhasilan orang lain. Nah, dalam praktek hidup sehari-hari pun itu sering terjadi, saudaraku. Sebuah ilustrasi mengatakan begini. Seorang guru membuat garis di papan tulis sepanjang 100 cm ataupun 1 meter. Lalu dia memanggil siswa, "Silahkan pendekkan garis ini." Maka siswa pertama datang ke depan, dihapusnya sepanjang 20 cm. Sisalah 80 cm. Guru berkata, "Bagus. Masih adakah yang lain yang ingin memendekkannya?" Demikian diulang terus sampai kepada 4 siswa maju ke depan. Semuanya menghapus 20 cm. Maka sisalah 20 cm. Lalu guru masih bertanya, "Masih adakah yang ingin memendekkannya?" Seorang anak perempuan maju ke depan dan dia meminjam roll yang tadi dipakai guru untuk menggaris. Lalu diletakkannya roll itu tadi di papan tulis dan ditariknya garis dari ujung 20 cm tersisa sepanjang ruler tadi. Maka terjadilah sebuah garis yang sepanjang 120 cm. Lalu guru mengangguk-angguk dan dia mengusap kepala anak perempuan itu. Lalu guru melihat semua siswa dan bertanya, "Adakah di antaramu yang tahu apa maksudnya ini?" Semuanya terdiam. Lalu guru bertanya kepada anak yang tadi menggaris, "Jelaskanlah apa maksudnya. Bukankah perintahnya bagaimana kau memendekkannya, tapi justru sekarang kau membuat sesuatu yang panjang?" Lalu si anak berkata, "Supaya yang ada itu kelihatan pendek, maka kita harus buat sesuatu yang panjang." Apa maknanya bagi kita, saudaraku? Untuk membuat orang lain kelihatan pendek, kelihatan jelek, bukan dengan jalan menjelek-jelekkannya. Untuk membuat orang lain kelihatan tidak lebih unggul dari saudara, bukan dengan cara membusuk-busukkannya, tetapi dengan cara memperbaiki diri kita. Untuk membuat diri saudara lebih pintar dari orang lain, bukan dengan cara berkata mereka bodoh, tetapi dengan cara menambah ilmu saudara. Itu yang dipraktekkan oleh anak perempuan itu tadi. Sehingga yang tersisa 20 cm kelihatan menjadi sangat pendek dibandingkan dengan 100 cm yang baru saja dia buat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Apa bahayanya iri hati? Satu, iri hati itu seperti menggali lubang bagi dirinya sendiri. Saudara lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf. Ketika dia iri kepada Yusuf, maka pada akhirnya sekian tahun kemudian, kira-kira 30 tahun kemudian, mereka datang ke Mesir mengunjungi Yusuf yang sudah dijualnya itu karena iri hati, dan sekarang memohon-mohon kepadanya. Saudara iri hati kepada orang lain, jangan-jangan ada waktunya nanti saudara cium kakinya karena saudara perlu bantuannya. Jangan, saudaraku. Jangan. Saudara menggali lubang sendiri kalau saudara mau iri hati. Yang kedua, iri hati itu adalah ciri manusia duniawi yang hidup dalam daging. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini ciri-ciri manusia yang hidup dalam kemauan daging. 1 Korintus 3:3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Galatia 5:20. Perbuatan daging sudah nyata, yaitu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Semuanya masuk dalam perbuatan daging ataupun hidup dalam keduniawian. Orang-orang dunia memang begitu dalam bisnis. Dia lihat bisnis orang lain lebih maju, dia iri, lalu mulai membuat cara-cara yang jahat bagaimana supaya bisnis orang lain bangkrut. Orang dunia. Anak Tuhan tidak seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang iri hati adalah manusia kerdil. Mengapa? Karena mereka tidak siap berkompetisi secara gentleman. Kisah Rasul 13:45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dia lihat Paulus meyakinkan banyak orang, maka mereka iri kepada Paulus. Lalu dilanjutkan dengan Kisah Rasul 17 ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason karena mereka iri melihat pekerjaan yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan melalui Paulus. Tahukah saudara, Yesus disalibkan karena iri hati. Yesus lahir, ada orang yang iri hati. Mari saudaraku, jangan menjadi orang yang suka iri hati. Majulah tanpa menyingkirkan. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Dan jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak menjadi orang yang suka iri.